Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, pada zaman Rasulullah di negeri Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais al-Qarni. Uwais menderita penyakit sopak, yaitu penyakit yang membuat tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang saleh, rajin beribadah, dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya telah tua, lumpuh dan buta. Dalam hidupnya yang penuh kemiskinan, Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya dengan baik. Kecuali ibunya, Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali. Di usia ibunya yang renta, pada suatu ketika Uwais dan ibunya berbincang. Pada perbincangan tersebut ibunya mengungkapkan keinginannya yang telah lama terpendam dalam lubuk hatinya. Ibunya berkata, "Wahai anakku Uwais, ibu semakin tua nak dan semakin renta. Mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Untuk itu sebelum ibu wafat, tolong ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta ibunya kepada Uwais. Mendengar permintaan ibunya, Uwais kaget dan tercengang dan termenung. Uwais bertanya pada dirinya sendiri, "Mungkinkah aku dapat mengabulkan permintaannya?" Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh melewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Sementara aku sangat miskin dan tak memiliki kendaraan, kata Uwais dalam hatinya. Uwais terus berpikir dan terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ia dapat membawa ibunya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Subhanallah, akhirnya Uwais mendapatkan gagasan. Dibelilah seekor anak lembu. Kemudian Uwais membuatkannya kandang di puncak bukit. Setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Karena perilakunya yang aneh itu, Uwais dicibir dan dicela oleh teman-teman dan tetangganya. "Uwais sudah gila, Uwais sudah gila," cibir teman-teman dan para tetangganya. Namun Uwais tak menghiraukannya. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Sehingga makin hari anak lembu itu makin besar dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi sebagai beban. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Dan lembu Uwais telah besar dan beratnya telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang dan mengangkat apapun. Uwais menggendong lembu setiap hari, ternyata sebagai latihan untuk menggendong ibunya, membawanya ke Mekah untuk pergi haji. Tibalah saatnya Uwais mewujud permintaan ibunya untuk berhaji. Subhanallah, Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Panas yang terik dan lelah tidak menyurutkan tekadnya menggendong ibunya ke Mekah. Kakinya yang membengkak dan kulit yang terkelupas tidak pernah ia pikirkan. Badai angin dan badai pasir ia terjang. Terik panas matahari ia lalui. Lapar dan dahaga ia abaikan. Uwais terus melangkah dan terus melangkah menggendong ibunya ke Mekah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Atas kebesaran Allah, Uwais tiba di Mekah. Ia berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata. Di hadapan Ka'bah, Uwais dan ibunya berdoa. Ibunya mendengar Uwais berdoa, "Ya Allah,
ampuni semua dosa ibu, pinta Uwais. Mendengar doa anaknya, ibunya menyela. Bagaimana dengan dosamu, nak? Tanya ibunya heran. Uwais menjawab, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawa aku ke surga, jawab Uwais. Subhanallah, atas kecintaan, ketulusan dan bakti Uwais kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Bulatan putih akan menjadi ciri yang ditunjukkan Rasulullah kepada Khalifah Umar dan Ali. Kelak pada zaman Khalifah Umar dan Ali, Rasulullah memerintahkan Umar dan Ali untuk mencari Uwais dan meminta Uwais mendoakan Umar dan Ali. Hal itu merupakan tanda kemuliaan Uwais di mata Rasulullah. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Ia meninggal dalam keadaan mulia. Pada saat meninggalnya Uwais, para malaikat berbondong-bondong mengurus jenazahnya. Malaikat berbondong-bondong dan berdesak-desakan untuk mengurus Uwais, untuk mengurus jenazah Uwais. Dari memandikannya, mengkafaninya, mengusungnya, hingga menguburkannya, para malaikat saling berebutan. Uwais penduduk surga yang dimuliakan Allah dan Rasulullah. Bakti dan kecintaannya kepada ibundanya telah membuat gempar penduduk langit. Saudaraku yang dirahmati Allah, hikmah yang dapat kita petik dari kisah Uwais adalah bahwa kita senantiasa harus mencintai dan berbakti kepada ibu. Allah memuliakan orang-orang yang memuliakan ibunya, karena ridha Allah adalah ridho ibu. Ridhollahi fi ridho walidain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.